Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salat yang akan menghadirkan nur fil qalbi, fil wajhihi, fid dunya, fil qabr, fil akhirah, itu adalah salat yang kategorinya nyambung antara yang diomong dengan yang dipaham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Beringin Anom, jamaah kajian Ahad pagi Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Wassalatun nurun. Salat itu adalah cahaya, baik cahaya di dalam hati, nurun fil qalbi, wa nurul fil wajhihi, wa nurul fid dunya, wa nurul fil qabri, wa nurul fil akhirah. Jadi orang yang menegakkan sholat itu Pak, itu dijamin oleh Allah mendapatkan nur. Karena hakikat nur itu adalah Allah. Kemudian terhadap sholat itu Allah mencipratkan nurnya kepada orang yang sholat. Maka orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat psikologisnya beda. Orang yang sholat, kalau sholatnya betul loh Bang, sholat yang betul itu gimana? Sholat yang antara yang diucap dengan yang dirasa itu sama. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Janganlah kalian sholat kalau kau dalam keadaan tidak sadar. Sukara itu mabuk, tapi esensi mabuk dalam hal ini adalah dikaitkan dengan hatta ta'lamuna ma taqulun, karena orang mabuk itu nggak nyambung Pak antara yang diomong dengan yang dimaksud, ngelantur ke sana kan nggak nyambung. Nah, tetapi yang esensi sebenarnya tidak ansih mabuknya itu, tetapi hatta ta'lamuna ma taqulun, hingga orang mabuk itu sembuh, kemudian bersuci, kemudian apa yang diucap itu dia mampu merasakan, mengetahui. Jadi kalau kita meskipun nggak mabuk Bu, Bapak, tapi sholat kita hanya omon-omon hanya yang penting berlafaz, ya ini jangan-jangan kategorinya masih seperti orang mabuk itu. Nah, sholat yang akan menghadirkan nur fil qalbi, fil wajhihi, fid dunya, fil qabr, fil akhirah, itu adalah sholat yang kategorinya nyambung antara yang diomong dengan yang dipaham. Maka ada sesi khusus di At-Taqwa ini. Sholat itu memahami bacaan-bacaan sholat dari Al-Fatihah, dari doa doa iftitahnya, apakah yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya Allah jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan jarak antara barat dan timur. Allah menakini khataaya ya kama yunaqas sabul abyadu minat danas. Dipahami itu Pak, nggak hanya cukup dihafal. Karena kalau hanya dihafal ya tadi itu kayak orang mabuk bisa-bisa. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku
sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran-kotoran. Allah menghsil khataya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dengan embun. Itu kalau kita paham seperti itu, Pak, setiap bacaan sholat kita paham, insya Allah mustahil, Pak, sholat kita itu sholat yang 8 menit 23 rakaat, ya, mustahil, insya Allah mustahil, karena kita bergetar nikmat dan merinding kalau kita sholat paham betul itu, Pak. Itu nggih. As-sholatu nurun. Sholat itu cahaya, dan di akhirat nanti juga merupakan betul-betul cahaya yang tampak di akhirat itu. Nah, orang yang sholatnya betul, orang yang menunaikan sholat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat itu diberi nur wal burhan, diberi cahaya dan bukti keimanannya ditampakkan, itu ya, ditampakkan. Tetapi kalau sholatnya tidak betul, maka dia tidak akan mendapatkan nur dan burhan. Wahasira, ya, wahusira ma'a Fir'aun, justru dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, wa Haman, wa Qarun, wa Ubay bin Khalaf. Ini Masya Allah. Jadi orang kalau sholatnya di dunia ini betul tadi, maka dia akan mendapatkan nur. Di dunia saja sudah dapat nur, di hatinya, di wajahnya, itu di kehidupan dunianya, di alam kuburnya, dan di akhiratnya. Dan khusus di akhirat nanti dia akan disertai dengan burhan, bukti-bukti, validasi dari Allah SWT bahwa hamba ini adalah hamba beriman yang menunaikan sholat. Selain bercahaya, pasti dia disertakan semacam label sertifikat atau gimana begitulah, kurang lebih, Allah a'lam bishawab. Tetapi kalau tidak, dia di akhirat tidak bercahaya dan tidak mendapatkan sertifikat bukti tadi, burhan, justru wahusira ma'a siapa tadi? Ma'an Fir'aun wa ma'a wa Qarun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Ini apa maknanya? Orang yang sholatnya tidak betul, atau orang yang mengabaikan sholatnya, atau orang yang tidak sholat, itu nanti diantaranya itu di akhirat akan berkumpul dengan Fir'aun. Kalau sekarang sholat kita hanya karena ada motif untuk memperoleh kekuasaan, itu ya, seperti Fir'aun, atau karena kita memiliki kekuasaan sehingga sholat kita teledor, kita jadi bupati, penguasa lah, bupati, camat, ya, bupati, camat, ya, penguasa-penguasa lah, dari level yang terkecil, RT misalkan. Siapa, ada Pak RT, Pak, di sini, Pak? Pak Agus, ayo Pak Agus, Pak RT, ya, ini hati-hati, ini masuk hadis ini. Wahusira ma'a Fir'aun. Kalau karena urusan ke RT-annya, ke RW-annya, ke kelurahannya, dia kemudian teledor sholatnya, maka ini nanti diancam oleh Allah melalui informasi dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dengan Fir'aun di akhirat. Hati-hati, Pak, ini, Masya Allah, subhanallah, ya. Atau sholatnya tapi dalam rangka pencitraan, supaya mendapatkan kekuasaan, supaya dipilih, ya. Ini juga bisa mengarah ke sana. Wahaman, dikumpulkan dengan juga Haman. Haman itu panglima atau penasihat utamanya Fir'aun. Dia pejabat tinggi, pejabat, ya, perdana menteri atau apalah begitu. Nah, ini juga sama. Kalau dia karena punya jabatan, ya, jabatan di birokrasi, jabatan di pemerintahan, ASN itu misalkan, kalau demi kemudian disibukkan oleh pekerjaannya itu, jabatannya itu, beda ya, Pak, penguasa dengan pejabat beda. Kalau pejabat ini rekan kroninya penguasa, ini beda makom. Nah, kalau atas kesibukannya itu kemudian sholatnya teledor, atau sholat dalam rangka agar naik
tingkat misalkan, supaya dapat kondite yang baik misalkan itu. Nah ini nanti masuk dalam kategori Haman. Haman paham ya Pak? Haman itu penasihat utama Fir'aun. Jadi kalau sekarang, kalau kemarin yang pemerintahan yang lalu ya kayak opung lah begitu. Jadi ada rajanya Fir'aun, kemudian Fir'aun ini selalu tanya dan selalu ngikut apa kata si opung, apa kata si Haman. Mau mengadili Musa dengan cara apa, mau membuat kebijakan apa, selalu konsultasi dengan Haman. Maka seluruh apa yang diucapkan Haman diterapkan oleh Fir'aun. Dan ini kita alami kurang lebih 10 tahun terakhir. Mudah-mudahan ke depan enggak. Ini Haman. Jadi kalau masalah sholat kita abai atau tidak menunaikan sholat bahkan karena jabatan, ma'al Haman, wa khusira ma'a Haman, dikumpulkan bersama Haman. Kalau Haman Firaun di mana Pak? Masa iya di surga Pak? Kan pundi Pak? Ya neraka lah. Kadek nerakanya sing paling sing angel-angel pokoknya. Ya neraka kabeh angel rek. Tapi neraka yang wah ini. Nggih. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak mengabaikan sholat dalam alasan apapun. Wa Qarun, Masya Allah ini para pengusaha, para pebisnis. Meskipun sekarang ibu-ibu di rumah itu juga jadi pebisnis loh Pak. Meskipun nggak punya toko, nggak punya apa, dia punya all shop gitu. Wah, sudah datang waktu duhur, ada orderan dari customer, konsultasi, chattingan terus sampai lupa duhurnya, sampai kelewat duhurnya. Apalagi yang bapak-bapak ini, Masya Allah, harus hati-hati. Ada keharuan sholat berjamaah. Oh tanggung ini Ustaz, ini ada order besar. Kalau saya tinggalin nanti, wah luput ini. Belasan juta ini, itu ratusan juta. Nah kalau orang abai sholat gara-gara usahanya, bisnisnya seperti ini, ada temannya nanti korun. Naudzubillah, kita insya Allah lah. Maka kita At-Taqwa Takmir ini memfasilitasi setiap akad pagi ya. Di luar itu ada lagi iya Pak, ada lagi di luar akad pagi itu ya. Selain setiap akad pagi itu ada majelis-majelis ilmu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk saling mengingatkan, ya, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini sering-sering datang ke majelis ilmu, sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang senang dengan ilmu begitu. Nah, ini tadi as-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. As-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Bapak Ibu sekalian, sedekah itu pahalanya tidak seperti yang kita kira. Ya, di dalam surah Al-Baqarah itu masalil ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka satu itu menjadi 7. Nah 7 itu masing-masing berkembang seperti apa? 7 seperti satu pohon tumbuh bercabang 7. Masing-masing cabang ini berbuah 100. Jadi 700. Satu bibit atau 1 rupiah menjadi 700 rupiah. Ini bisa kita kalkulasi dari hitung-hitungan yang disebutkan oleh Allah. Tetapi Allah itu akan melipat gandakan segala sesuatu mayyasha. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan tidak hanya dibatasi 700, ternyata Allah masih membuka peluang untuk ya sesuai suka-suka Allah lah, mau ngasih pahala lebih dari itu atau berlipat kali dari itu. Maka masalah pahala sedekah itu adalah masalah gaib. Orang yang yakin dengan, orang yang sudah beriman pasti juga akan beriman dengan sesuatu yang gaib. Tidak hanya gaib, hantu yang gaib, tidak. Tapi masalah pahala sedekah ini juga sangat gaib. Meskipun Allah bocorkan di dalam Al-Baqarah itu pahala sekian, ini ternyata Allah masih membuka unlimited tadi. Membuka unlimited. Maka gaib di situ. Dan orang yang gemar sedekah
dengan ikhtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bukti keimanan. Iman terhadap sesuatu yang tidak tampak. Ya, sedekah itu burhan. Wasadaqatu burhanun. Kita persingkat kita. Sudah hampir habis. Kemudian wasabru diyaun. Sabar itu adalah seperti sinar yang terang, seperti obor. Kalau cahaya tadi itu terang tetapi tidak berasa, Pak. Terang tetapi tidak ada rasanya. Kita lihat rembulan itu bercahaya. Jadi malam itu meskipun dingin ya nggak ngefek, meskipun terang benderang begitu nggak ngefek. Cahayanya itu nggak ngefek, nggak panas. Ya kalau udaranya dingin ya tetap dingin kita, udaranya biasa ya biasa. Tetapi apa tadi, bersabar itu diaun itu sinar yang mengandung rasa panas. Maka kalau kita nyebut matahari itu bukan bercahaya, matahari itu bersinar, rembulan bercahaya, karena sifat terangnya sudah berbeda. Nah, kenapa sabar itu adalah diaun? Karena sabar itu sebagaimana asal katanya adalah asobru kasmihi. Sabar itu sebagaimana namanya, yaitu namanya buah sobroh. Buah sobroh itu buah yang sangat pahit. Kalau di sini mungkin apa putrawali atau apalah begitu. Kalau orang bersabar itu konsekuensinya sakit, Pak. Sabar itu konsekuensinya panas. Asobru diaun. Sabar itu konsekuensinya apa? Makan hati. Betul apa betul, Pak? Betul, Pak. Makan hati berkonsekuensi yang pahit. Maka dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya bersabar, sebagaimana bab yang kita bahas kali ini, kita ketika berkomitmen untuk membangun kesabaran, maka harus pasang kuda-kuda spiritual, bahwa kita akan menemui kesakitan. Bersabar, sabar dengan tetangga, sabar dengan suami, sabar dengan istri. Ya, sabar itu bukan berarti kemudian kalau ada yang bengkok tidak diluruskan, bukan. Ada anaknya nggak bangun dibiarkan, oh kasihan, saya sabar Ustaz. Bukan itu. Itu justru membiarkan anak mau masuk ke dalam api. Pasti namanya berarti hakikatnya tidak sayang kepada anak. Yang sabar gimana? Ya seperti yang tempo hari. Kalau sudah umur 10 tahun, sudah kita ajari sejak 7 tahun nggak sholat 10 tahun, ya sabarnya merupakan pukulan. Itu bersabar. Sabar memelihara diri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun harus membunuh. Itu kemarin penguasa menegakkan syariat Islam dengan hukum kisos misalkan. Orang yang membunuh kemudian tidak mendapatkan permakluman, tidak mendapatkan keringanan atau permaafan dari ahlinya, dari keluarganya, maka ditegakkan hukum bunuh juga misalnya. Nah, ini penguasa yang bersabar ya seperti itu. Dia bersabar, bukan berarti penguasanya itu terus kejam, tidak. Karena dalam rangka berada di dalam ketentuan-ketentuan Allah, meskipun pahit. Sebenarnya nggak tega, tapi gimana? Ya harus dibunuh, gitu. Karena memang hukum Allah seperti itu. Wasabru diyaun wal Qur'anu hujjatu lak au alaik. Al-Quran itu, Pak, Al-Quran itu bukan hanya mushafnya itu. Al-Quran itu adalah kelak menjadi pembela. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Ini salah satu penyikapan kita kepada Al-Quran apa? Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat dia datang sebagai pemberi syafaat. Dari syafaat. Jadi Allah memberikan hak syafaat kepada selain kepada Nabi juga kepada Al-Quran. Bagi siapa? Bagi yang membaca. Nah, ini membaca tok ini sudah ini
Berbeda kalau sholat tadi dipersyaratkan harus hatta ta'lamuna ma taqulun, harus paham apa yang diucap. Tetapi kalau membaca Al-Quran tidak ada persyaratan atau tidak ada kewajiban untuk mengetahui artinya. Iqra'ul Quran, baca. Dengan membaca saja meskipun tidak ngerti artinya sudah baca, ini jaminannya mendapat syafaat di akhir di yaumil kiamat.